Hai sahabat Gens, kembali lagi di my YouTube channel Putri Gendis. Malam ini kita mengunjungi ruko Terbengkalai. Dan malam ini juga kita kedatangan bintang tamu loh. Boleh perkenalan? Ya, jadi nama saya Aflah. Saya sekarang jadi mahasiswa. Oke, nah kebetulan kita kan ada bintang tamu nih, Iya. ya kan? Langsung aja yuk kita penelusuran. Yuk, boleh. Yuk. Silakan. Di sini ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 4. Ruko. Ada 4 ruko. Nah, ini udah terbengkalai di 20 tahun yang lalu. Nah, jadi sahabat guys, ini terbengkalai di 20 tahun yang lalu. Kayak gitu. Tapi ini panjang, lebar ke belakang. Oh, dia ke belakang. Iya. Tadi sebelumnya tuh ini apa sih? Tempat marketingnya ya? Iya tuh kantor kan. pemasaran. Penelusuran ke belakang juga nggak? Kalau ke belakang terbengkalai banget, banget ya? nggak Nggak usah memungkinkan untuk ke belakang. Ini kita langsung ke sini aja. Assalamualaikum. Nah, ini yang ruangan pertama nih. Ini dulu kantor. Kantor, iya. Nah, sahabat Gens, di sini pertama kali masuk, di sini tuh ada perempuan, tapi kayak masih remaja SMP. Oke. Jadi Ada tuh di mana posisinya? ada di sini, posisinya di depan situ. Jadi tuh dulu pas dia lagi mau sekolah, kan dulu kan ini kan bukan kantor nih, pas belum jadi kantor. Nah, ini tuh kayak jalanan gitu, tapi jalanannya lurus, kayak lurus gitu, kebon. Nah, akhirnya dia jalan tuh, emang kupingnya kurang denger. Dan ada mobil. Nah, mobilnya itu juga yang bawa nggak tahu ngantuk, nggak tahu apa, mobil bis. Jadi tuh dia kayak iya, jadi tapi dia kayak ke sini, ke daerah sini kayak gitu. Dan ini kan dulu kan luas banget nih, jadinya ya mungkin karena dia emang sekolahnya lewat situ dan dia kurang denger juga, jadinya kayak gitu. Iya. Ceritanya pas masih SMP dulu. Kira-kira ada penyebab nggak? Ada pengaruh nggak? Kenapa terjadinya kecelakaan? Apa emang di sini sering terjadi kecelakaan apa gimana? Jadi tuh sebelum itu nggak pernah ada kecelakaan. Oh, berarti dia baru pertama kali kayak gitu. Ya jadinya pas menjak dia pertama kali kecelakaan, banyak lah kayak nggak korban sih, cuma jadi nih kantor ini jadi kayak nggak pernah ditempatin. Jadi tuh orang kalau ngeliat kantor ini nggak pernah ada kantor. Ditutup. Iya, ditutup kayak terus. gitu, gelap aja kayak gitu. Tapi emang benar sih, mungkin karena terjadinya kecelakaan ini. Tapi dia sempat, berarti nggak dikuburin secara layak dong ya? Iya. Mau langsung ke sana? Boleh? Boleh. Duluan. Nah, yang di sini ini ada perempuan, tapi kayak masih ya udah punya anak sih, tapi kayak umurnya masih muda. Meninggalnya karena kenapa? Meninggalnya itu dia dulu kayak bukannya dibunuh, tapi kayak dibuang gitu. Tapi setelah dia meninggal, dibuangnya? Iya, setelah dia meninggal. Berarti ini tempat? Jadi tuh gini Kak, dulu dia kan sakit nih, sakit perempuan ini. Karena dia sakit, jadinya sama suaminya sama keluarganya nggak mampu untuk menguburkan yang tempat layak. Dan akhirnya udahlah tuh, akhirnya dia dibuang kayak gitu, dibuang ke tempat sini karena dia nggak bisa dikuburin tempat layak karena mungkin keuangan juga. Atau gimana lah, akhirnya dibuanglah ke sini. Tapi dia sifatnya itu menjaga tempat ini. Oh, berarti bagus lah ya? Iya, baik. Tuh. Nih, udah Diem-diem aja nih. Rasain apa pas masuk ke sini? Pertama baru masuk sini tuh kayak ngerasain bau anyir. Iya sih, emang beda. Anyep juga sih ya. Karena mungkin tempatnya ini kali ya, basah mungkin. Iya. Bikin demen ya. Ya udah, kita kemana lagi nih? Ke sana nih. Ke sana. Yuk.
Oh, ini yang kantornya yang itu. Tapi masih ada tempat-tempatnya. Nah, di sini lebih apa ya? Lebih pengap. Ada perempuan. Di pojokan sana. Iya, di pojokan. Kenapa dia meninggalnya? Jadi tuh dia dulu pas di umur berapa ya? Sekitar 25-an. Jadi dia kan sendiri nih karena dia frustasi, terus apa ya? Stres juga. Nah, karena dia mungkin kayak diputusin apa gimana gitu ya, ditinggal oleh sang kekasih, dan akhirnya dia inian kayak frustasi apa aja yang dia lakuin, pengen nyakitin diri sendiri kayak gitu, sampai dia berdiri di tengah-tengah yang jalanan ini, dia rela aja sampai orang mau lewat ini sampai ngelaksonin dia terus, tapi dia enggak, kayak malah ngorbanin diri dia. Iya, biar dia gue tabrak iya, gitu ya. dan dia akhirnya nggak jadi tuh, mundur. Nah, pada dia saat jalan adalah nih mobil kayak mobil pribadi biasa, kenceng, dia ketabrak. Berarti ceritanya sama yang anak SMP tadi ya? Iya, kalau bedanya anak SMP kan kayak ketabrak, kalau ini kan kayak relain diri sendiri. Bunuh diri lah. Iya, Bunuh diri. gitu. Oke, terus? Nah, tanya dong, diem aja. Sini. Merinding dari tadi. Merinding. Emang lebih ini aja sih. Jangan kebanyakan nengok ke belakang, ntar ada yang ngintip. Kita ngajak TikTok bareng. Ngajak TikTok bareng. Gimana nih, kita mau kemana lagi? Interaksi. Oke, mau di mana interaksinya? Di mana ya tempatnya yang enak? Di sini aja nih. Dibawa ke sana ya? Iya. Nih, sini. Oh, ternyata di situ ada kamar mandi. Masuk Kak. Assalamualaikum. Kenapa? Oh, dari tadi ngintipin ya? Tahu mau ada tamu ya? Iya. Sini, yuk. Nggak apa-apa. Mereka baik semua. Yuk, ke depan yuk. Yuk. Ini SMP tadi kan? Bukan, ibu-ibu yang ngerelain diri untuk ditabrak tadi. Yuk. Kan aku cantik. Iya, justru karena kamu cantik masuk kamera. Yuk. Jadi cowok ganteng juga, berondong lagi. Yuk, masuk yuk. Suka nggak sama ini? Mau kenalan Kak? Mau kamu ngeliatin dari tadi ya? Iya. Yuk, ke situ yuk. Ngeliatinnya diam. Oh, ngeliatin dia mau. Jak main TikTok. Artis TikTok ini. Yuk. Yuk ke depan yuk. Tahu nggak TikTok apaan? Enggak, makanya kenalan. Ayo kita ke depan yuk. Bisa jalan kan? Malu ya? Malu nggak? Malu? Tuh. Senyum. Kenalan dulu. Kenapa? Yuk. Namanya Kan aku siapa? cantik. Justru karena kamu cantik masuk kamera. Yuk. Ngapain ngintip-ngintip di sini juga? Yuk. Yuk. Siapa kan namanya Kak? Iya nih. Ih, minta digandeng. Oh, gandeng ya. Saya kan bisa gandeng ya. Kenapa? Marah ya? Nggak suka ya? Kenapa? Kan aku cantik. Aku juga cantik. Aku paling cantik di sini. Tadi kan juga yang punya badan ini. Enggak. Iya. Aku kalah cantiknya. Sama siapa? Dia nggak suka sama kamu katanya. Habis kamu nggak bisa main TikTok. Kenalan siapa namanya di Siapa sini? namanya? Umur berapa Lala? Tahu. Lala meninggal kenapa kalau boleh tahu? Aku kan ngerain diri aku. Iya kenapa? Lelaki. Kenapa emang lelaki? Jahat. Kan gak semua lelaki jahat. Buktinya dia baik. Kalau dia jahat kamu gak mau gandengan tadi. Kan aku suka. Ceritain dong kenapa sakit hati sama lelaki. Iya, dulu. Kenapa? Masa? Kenapa? Kamu diperkosa ya? Kenapa?
Berdua selingkuh. Iya, disuruh. Terus sakit hati akhirnya relain diri. Kalau kamu meninggal kan kamu gak ketemu sama dia tahu. Kenapa? Aku. Ya orang kamu udah nggak ada, dia nggak mau milikin kamu. Enggak, dia punya aku. Punya kamu. Jangan ikut pulang ya, kesian nanti. Kak, ini dia punya aku. Lala umur berapa sih Lala? Tahu. Aku nggak tahu. Tahu laki-laki jahat. Lala udah nikah belum? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya, nanti cerita ya sama Gendis ya. Demen sama jenggotnya ya? Iya, geli-geli gitu ya? Iya, dasar ganjen. Aku dulu tinggal sama Ditinggal laki-laki sama laki-laki, kenapa? jahat. Ya jahatnya kenapa? Masa aku cantik tapi aku ditinggal? Kan ada faktor kenapa ditinggal. Iya, karena diduain kan. Ya kenapa? Kamu tahu nggak? Sempat nyari tahu nggak? Nggak sempat nyari tahu. Au. Nah, terus ini kamu tahu? Gini. Jadiin aku main TikTok dong gitu. Kamu tahu nggak TikTok? Tahu nggak TikTok? Biar kenalan. Hah? Lus-lusan. Jenggotnya aja lus. Enggak, geli-geli gitu ya. Kamu di sini sama siapa aja? Malu. Jangan malu, kamu di sini sama siapa aja? Sama yang di depan. Temen. Baik. Baik. Sama ya meninggalnya ya? Temen aku. Jangan-jangan seumuran. Iya. Enggak. Oh enggak. Tapi aku nggak tahu umur aku berapa. Iya, makanya. Coba kalau misalnya di dalam ada siapa aja di dalam? Aku Sama siapa? diri. Sendiri. Terus kenapa dari tadi ngintip-ngintip? Oh, Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain? Apa? makanya laki-laki jangan jahat. Nggak semua laki-laki, dia aja baik. Coba lihat, baik gak? Malu. Kan Iya, aku iya. paling cantik. Dia cantik. Ada aku yang cantik juga. Tahu tapi aku nyesel Nyesel kenapa? karena relain diri aku. Relain diri kamu untuk ditabrak ya? Ya udah. Udah, Kamu udah. ceritain sama dia ya, nanti diceritain lagi ya. Ya, jangan ikut pulang si ini kakak ya. Genit banget. Kamu kenal nggak sama yang di luar? Hah? Nggak keluar, nggak kenal. Tadi ada yang ngintip-ngintip siapa? Aku. Kamu. Yang di luar siapa? Enggak. Tahu. Nggak tahu. Udah ya. Udah ya. Udah ya. Gue deg-degan. Pamit ya. Pamit kan. Jangan ikut pulang ya. Ya tadi doain ya. Gak mau. Gak mau. Nanti didoain sama kakaknya ya. Ya. Udah ya pulang ya. Pulang ya. Assalamualaikum. Nggak mau dia. Ada. Ini baru kali ini udah mulai jajan banget. Masa dia diginiin? Udah tahu aja dia Maksudnya faktor diapain digini-gini? ini gini-giniin. Apanya? Oh, ininya jenggotnya. Tahu aja dia yang geli-geli. Aduh. Ya kak. Ya Sekarang gitu gimana, dah. Kak? Hah? Sekarang di mana? Ya di tempatnya. Oh yaudah. Enggak. Yaudah yuk Takut diikutin dia. kita kan langsung ke atas aja. Boleh. Siapa Mau tahu kamar ceritanya lebih menarik. Wah, ada pohon. Iya, memanjang. Ini lantai 2-nya nih. Sana. Apanya kakinya? Kakinya pegal. Oke. Kesana aja yuk kita. Nah, sini aja nih. Nah, di pohon ini tuh banyak ceritanya tahu Kak. Pohon ini? Ya. Nah, tahu kan Kenapa? Kak, pohon ini kan ini kan kayak apa ya? Tembok gitu kan. Tapi dia masih bisa kayak numbuh gitu loh, tanpa tanah. Jadi tumbuhan di dalam bangunan. Iya. Kayak gitu.
Nah, jadi tuh pas dulu ini tapi belum ada ceritanya, tapi udah potongin terus sama warga. Oh, tapi tetap tumbuh, Tetap kayak gitu ya? tumbuh. Nah, akhirnya karena emang tetap tumbuh karena ada yang nungguin kayak gitu. Dan Ada penunggunya. iya, ada penunggunya. Nah, emang penunggunya sih emang kuat banget, kayak buat pohon ini nggak dibuang Tembak. karena Sempet dipotong terus numbuh lagi. iya, numbuh lagi. Padahal kan ini kan kayak apa sih? Tumbuhan liar ya? Iya, kayak tumbuhan liar dan nggak bisa gitu tanpa tanah juga. Nah, karena emang yang penghuninya marah kalau dipotong dan akhirnya warga nggak potong. Jadinya kayak udah tempatnya dia sih. Ini sih emang pohon beringin. Oh, alah. Gitu. Dia ada di sana, itunya. Apanya? Pohonnya ada di dalam sana. Enggak, pohonnya ini. Enggak, maksudnya yang itu loh, batangnya itu. Enggak di sini. Itu tuh bahan nempel sama tembok ini. Oh, alah. Nah, iya, Oke. nah ini nih di ceritanya di sini itu ada perempuan. Perempuannya tapi kayak beda dari biasanya. Itu terus sama perempuan tapi bajunya bukan baju sih, apa ya? Kayak khasnya dia, ciri khasnya dia ini kayak gimana ya? Iya, pokoknya tapi beda-beda. Kalau siang kayak beda, Oh, siang beda, malam beda gitu. Bisa jalan ke sana aja. Bisa? Nah, jadi tuh kalau siang beda, malam beda gitu. Kalau siang emang mungkin kalau di pohon kayak gitu sih sebenarnya adem-adem aja, walaupun kayak lagi panas kayak gitu. Jadi tuh Kak, ceritanya dulu kan nggak ada pohon ini nih, karena ini dibangun dan nggak tahu tuh tiba-tiba numbuh sendiri nih pohon, dan warga pasti curiga lah kayak gitu kan. Iya, Kalau namanya nggak ada pohon apa-apa. masa numbuh sendiri. Udah gitu numbuhnya kayak di tembok-tembok gitu. Nah, dan akhirnya karena dicari tahu mungkin entah gimana ya, kayak curiga gitu kan nih pohon sebenarnya ada apa. Nah, akhirnya emang ada penghuninya, dan penghuni itu nggak mau kalau pohon ini dibuang kayak gitu. Itu cuma dia sendiri. Enggak, ada Banyak? banyak. Jadi tuh pokoknya bukan yang dari sini doang, kayak gitu, yang dari mana-mana kayak gitu. Rajinnya kuntilanak gitu, ratunya apa gimana? Iya, kayak gitu. Kan kalau pohon beringin itu kan kesukaan ini. Iya, kuntilanak. Ciri Iya, khasnya. ciri khasnya banget kayak gitu. Walaupun kayak kita kayak lihat pohonnya kecil gitu kan, tapi kita nggak tahu. Iya. Nah, akhirnya emang penghuninya marah kalau dibuang nih pohon, karena katanya kalau nggak ada pohon ini nggak bisa lah, kayak apa ya, pokoknya semacam apa ya, kalau dibilang itu susah deh kayak buat dikasih tahu kalau makhluk-makhluk kayak gitu, karena emang udah tempatnya. Nah, marah karena pengennya dia ada pohon itu biar kayak ngerasa adem kayak gitu. Tapi maksudnya gini loh, di sini kan ada pohon itu ya. Hmm. Ada pengaruh nggak sama nggak jadi Pengaruh. pengusaha ini? Pengaruh. Oh, terpengaruh. Jadi ada terpengaruhnya ya gara-gara dia. gara-gara dia. Mm-mm. Saking dia emang benar-benar nggak maunya ditepatin sama ini ya. Iya. Oke. Di sini selain yang tadi ada apa aja? Jadi tuh di kan ada ini, dan sini ada Sini. Ntar ini nomor ini ya. Dia kakinya berat, tau? Katanya. Ini gatel. berat gitu. Gak apa-apa, dilendotin. Kali-kali Kalau- disuruh. Mungkin yang tadi gelendotan. Iya, Kalau nggak dilendotin apa-apa. sama manusia mau apa-apa. Masa sama Ya bisa makhluk. mau gimana, orang manusianya kagak ada ya gimana? Nah, di sini juga ada nenek-nenek, tapi nenek-neneknya kayak bungkuk gitu, sininya kayak gede gitu. Kayak gitu. Adanya Dia di mana? ada di tengah-tengah sini. Yang tadi kita diriin. Iya, di situ. Oh. Dia kayak semacam bawa tongkat gitu sih. Nggak tahu sih itu tongkat apa. Cuma kalau tongkatnya itu kayak burem gitu. Nggak kelihatan. Mungkin emang tongkatnya dia kali. Kita kan nggak tahu kan itu tongkat ada apa. Nah, tapi dia pengaruh juga sih, pengaruh buruk. Sama di sini. Iya, jadi tuh
dia nggak bikin tempat ini jadi gelap. Oke. Dan kayak dia tuh nggak suka kalau tempat dia di kayak diusik-usik lah kayak gitu. Jadi tuh si nenek-nenek ini sama yang di pohon ini kayak gimana ya, ambruk. Iya. Makanya kalau dari jalan juga orang pasti nggak ngeh. Iya, kalau ada ini. Mungkin gelap. Iya sih, Iya, gelap. Tapi bener sih selama lewat sini juga nggak pernah tahu ternyata ini ada ruko kosong. gitu. Iya emang nggak pernah kan? Ya karena pengaruhnya dia. Jadi tuh dulu emang dia sebelum ruko ini dibangun dia udah dari sini, emang udah sini. Kayak Tapi gitu. penyebab nenek itu meninggal kamu bisa lihat ke belakang apa? Sebenarnya itu dia karena dia sendiri. Jadi tuh dia dulu pas masih hidupnya kayak suka ngejulitin temen. Gibah. Fitnah. Iya, fitnah gitu-gitu. Nah dia kemakan lah. Sama omongannya. Iya, Tapi kira-kira ada pindah lokasi aja ke sana Boleh. biar lebih enak. Nah kita di sini dia dulu pas masih masa hidupnya suka ngejulitin teman, terus kayak suka ngejulit teman, gibahin, fitnah, ya semuanya lah udah. Nah karena dia sukanya kayak gitu, mulut lah ke mulut, kayak omongan beda gitu. Jadi timbullah kayak penyakit sih, bukan karena dia ini, karena dia sendiri kayak gitu. situ aja yuk Kak. Yuk. Mana pohon yang ini ya? Iya ini nih, tuh pas di atas kita ini pohonnya. Kan nggak ada tanahnya itu kan? Nempel sini. Nempel. Kamu sendiri ngerasain apa di sini? Ngerasainnya gimana? Tuh berat banget. Masih yang tadi Iya, juga? masih yang tadi. Nggak apa-apa, nanti dibersihin sama gendis ya. Nah, jadi tuh dulu yang nenek-nenek itu pas masih hidupnya kayak gitu. Ya suka gibahin orang. Pokoknya gibahinnya kayak bukan sesuai faktanya. Dia menjelek-jelekan. Iya, menjelekan. Nah, Terus? ya kemakan lah sama omongan sendiri. Tapi pas beberapa minggunya dia udah ketahuan semua nih sama kayak yang dia kasih tahu lah mulut ke mulutnya, sakit lah, terbaring dah tuh berapa minggu. Tapi dia penyakitnya itu walaupun udah dibawa ke dokter nggak pernah bilang kayak ada penyakitnya. Tapi ada kemungkinan nggak dia disantet sama orang? Enggak sih, bukan disantet sama orang. Jadi tuh kayak penyakit datang dari diri Iya. dia sendiri karena Azab ya? iya, karena dia suka ngomongin orang. Iya. Jadi penyakit itu datang sendiri. Iya, Yes, ya. penyakit datang sendiri. Kayak gitu. Terus ada cerita apa lagi di sini? Ceritanya sih itu aja, tapi kita mending langsung pindah tempat aja. Kemana nih? Ke sana. Ke sana. Oh, gedung sebelah. Iya, kan ada 4 gedung. Tapi serem juga ya Kak, kalau misalkan apa ya, ajab Iya. instan kayak gitu. Makanya kalau jadi orang tuh jangan suka julid. Tapi kalau kayak ngadu domba gitu loh. Iya. Ini lebih terbengkalai. Banget ini ya, apa namanya, tumbuhannya. Assalamualaikum. Serem banget kan? Mana nih Kak? Wah. Sama ya bentuknya ya? Sama semua, cuma beda. Posisi tangga aja. Iya. Oh iya iya. Nah, kita di sini aja nih ceritanya. Ini boneka ya? Iya, boneka. Nah, di sini tuh ada perempuan, tapi banyak sih ceritanya tentang temen. Oh, teman lagi. Iya. Kenapa? Hati-hati. Jadi tuh, Kesana aja kali ya? iya ke sana aja deh. Nah, sini aja deh. Sini aja cuy. Nah, jadi tuh dulu dia punya teman, tapi dia cuma berdua doang nih temen. Kayak sahabat juga sih. Masih anak-anak gitu. Enggak, udah dewasa. Nah, tapi jadi tuh dia dari kecil udah bareng-bareng sampai dia udah lulus SMA. Nah, akhirnya adalah konflik-konflik biasa. Dan temen-temen. Iya. Kenapa? Nah, karena nih kan yang satu teman ini kan kayak friendly ke semua teman. Tapi si satu teman ini nggak mau kalau si temennya yang si friendly ini ke semua
teman, nggak suka dia kayak Maunya gitu. berdua aja. Iya, maunya Cemburu. berdua, cemburu. Dan akhirnya kayak ya keluarlah berbau kata-kata yang tidak enak. Terus Akhirnya sampai dia berdua ini jadi tuh yang pertama ini tuh sampai kayak dipukul gitu ke tembok. dijudotin. Iya, karena dia ya biasa lah temen kan kita nggak tahu. Hebat ya. Nah iya, jadi tuh ceritanya gini Kak, yang temennya dia ini ceritalah nih ke yang satu temen ini. Karena temen ini responnya cuma kayak ya udah hati-hati ya sabar kayak gitu, dia nggak suka, dia maunya kayak banyak omongan. Nah karena ada nih datang temen cerita lah ke temennya. Nah dia marah nih si temennya ini kayak pokoknya ya biasalah kayak lu ngasih usul ke gua dikit banget sih kayak Jadi gitu. feedbacknya kurang ke Iya, jadi tuh kayak gitu, jadi kayak cemburu banget. Nah akhirnya tadinya mah nempel terus Kak, berdua nempel terus. Iya. Dan akhirnya lama-lama kayak udah kayak gimana ya, menjauh Udah gak perlahan. nyaman karena kan namanya kita cerita sama orang Iya, ya, pengennya ditanggepinnya enak. Iya. Dapat masukan. Udah gitu kalau kita cerita sama satu orang pasti ya udah sama satu orang. Iya, benar-benar. Tapi ini keadaannya berbeda. Iya. Gitu. Karena dia udah kayak kesel lah di situ, dia kira nggak cerita lagi, ditanya lah nih sama temennya, lu kenapa udah nggak pernah cerita lagi ke gua, lu udah nggak percaya sama gua kayak gitu. Nah nyaut lah nih si temennya karena lu gua ngapain cerita sama lu kayak gitu, karena kan lu kasih usul ke gua kayak nggak jelas kayak gitu, jawabannya cuma pendek-pendek aja kata dia gitu. Nah akhirnya kayak pokoknya semualah perkataan sampai dikata-katain, tapi si teman ini nyerah karena kayak pasrah aja gitu, terima apa adanya. Terus akhirnya nah dia pulang nih, pas pulang sekolah itu Kak bayangin aja besoknya udah mau wisuda. Wisuda SMA tuh. Iya, wisuda SMA. Kenapa dia? Udah seneng-seneng. Nah karena dia udah saking keselnya sampai udah kayak frontal banget gitu nih si yang temennya ini. Akhirnya bawa tuh diseret-seret di tengah jalan sampai kayak pokoknya nyerah aja gitu, pasrah. Iya, akhirnya dipukulin di sekolahannya. Itu berdua atau dipukulin rame-rame? Rame-rame. Jadi tuh si temennya ini kayak ngejelekin temennya ini, kayak jangan temenan sama dia kayak gitu. Dia tuh orangnya gini kayak gitu. Iya, ngadu domba. Iya, ngadu domba. Dan akhirnya sampai kepalanya tadinya nih Kak bukan di tembok dulu, di kaca. Enggak mempan di tembok. Langsung lah tuh akhirnya. Iya, langsung lah kayak pendarahan gitu. Nah, itu Tapi kejadiannya pas dia SMA kelas 3. Di gimana tuh? Kayak di tempat gitu, tapi dia dibuangnya tuh di sini. Oh, jadi Kan tadinya dia di sekolahan, dia dikumpulin di sekolahan, dia dijedotin lah. Iya, tapi Karena ke dia kaca nggak mempan nih. ke tembok. Nah, akhirnya Gitu. Ringga ngerasa kayak di tempat gak kosong, dibuanglah ke sini kayak gitu loh. oh, jadi dia tuh dibuangnya ke sini. Iya, tapi kayak dikubur bareng-bareng, tapi dikubur itu kasihan banget, kayak pakai karung gitu loh. Karung gitu. Iya, sampai pokoknya temennya ini sampai kayak ya gimana ya, kayak nyumpahin lah apa, pokoknya berbau kata-kata yang nggak enak sama si temen yang ini. Posisinya ada di mana sih, Kak? Di sini, di tempat di sini banget, kayak di tengah-tengah sini, kayak gitu. Kuburnya pas di sini. Enggak, Iya. dia dikubur atau dibuang aja? Kayak dikubur, Dikubur di tapi kayak rata gitu loh kuburannya, jadi kayak orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Dan tapi warga pernah kayak nemuin kayak beda, kok ini tanah beda. Iya, kayak pernah udah digali gitu. Iya. Dan akhirnya dibuka lah, cuma kan karungnya kan kelihatan, namanya karung pasti kan. Dan kelihatan, akhirnya dibuka lah sama warga. Sampai udah kayak udah busuk lah apalah kayak gitu. Kasian banget ya. Iya, kasihan banget. Terus gimana? Ada cerita lagi? Mau kemana Ada kita? tuh sini. Mau kesana? Tapi emang parahnya kayak gitu ya, namanya kita temenan. Iya, cerita. temenan. Yaudah tanggepin aja suka nggak sukanya kita. Yang penting kan kita udah cerita. Tapi emang banyak sih, kayak misalkan kita temenan, maunya sama dia mulu, sampai akhirnya dia punya yang lain cemburu. Iya. Nah, akhirnya
Nah, yang satu ini nih ceritanya kayak tentang diri dia sendiri itu, sendiri gitu. Jadi tuh dia dulu kuliah mahasiswa, tapi dia kayak udah nyerah Kak, kayak nggak bisa di bidang ini gitu. Oh, salah jurusan lah. Iya, Capek. tapi dia kayak dibully juga sama temennya, kayak karena sebenarnya itu dia bisa di bidang itu, tapi karena dia dibully sama temennya, nyerah lah dia. Jadi makin down. Makin down kayak oh iya gue nggak bisa, kayak dianggap ya pokoknya nggak bisa lah intinya di bidang itu, dan akhirnya dia sampai kayak bukannya frustasi sih, kayak diem aja di kelas, diem sampai ditanya sama dosennya tuh diem kayak gitu, pokoknya diem terus tuh nih anak. Pikiran terus. Iya sih, emang harusnya kalau orang emang kita tahu dia bisa, jangan dibikin down ya. Iya. Support. Dan akhirnya dia nulis tuh di kayak di kertas, kayak Diary. nulis kayak di diary, kayak nulisnya aku emang nggak pernah bisa di bidang ini, tapi semampu mungkin aku bisa di bidang ini, kayak gitu. Aku Ini selalu apa sih, nunjukin mana tuh. Ini apa sih? Wah, kayak tempat gitu sih. Tapi Ini belakang, udah belakang. udah belakang. Ini serem juga tahu. Tapi nggak memungkinkan Kak, takutnya pohonnya. Di sini ada apaan Kak? Apa? Di sini ada apa? Ini tuh yang perempuan tadi yang lagi aku ceritain. Oh, dia di sini. Oh, dia di sini. Iya, yang lagi aku ceritain. Jadi tuh gini, nah akhirnya di diary itu dia nulis lah yang tadi tuh. Sampai akhirnya dia bilang, kayak, iya gue emang nggak bisa di bidang ini, tapi gue yakin kayak gitu. Gue semampu mungkin pasti bakal nunjukin apa yang gue bisa, kayak gitu. Pokoknya sampai lu nggak apa-apa ngebully gue, mau gimanain gue, kayak gitu. Dan akhirnya pokoknya dia nulis lah di diary itu, sampai dosen aja sampai baca tuh sampai nangis, kayak ini anak kasihan banget. Tapi dosennya kayak bisa gitu. sampai tahu ya? Apa karena emang Karena dia pas lagi kayak masuk gitu, dosennya lagi ngejelasin gitu, dia lagi nulis aja kayak gitu, sampai dia nggak denger, kayak dia padahal lagi nulis diary itu, kayak gitu. Dan dia itu kayak apa ya, judul diarinya itu ini kayak sang temen yang tidak pernah memperlakukan aku dengan baik, kayak gitu. Pokoknya sampai akhirnya dia pokoknya Kak, dari yang dia sehat lah, ini sampai sakit-sakitan gitu, tapi dia masih percaya diri sama diri dia, kalau diri dia bisa, walaupun teman bilang lu tuh nggak bisa di bidang ini, kayak gitu. Itu keadaannya berapa lama tuh? Cepet, nggak sampai 1 tahun. Tuh, dan akhirnya temennya sampai baca, dibakar diary itu. Bayangin aja nulis 1 buku dibakar, kan rasanya pasti dia sedih, kayak sakit hati. iya, sampai dicari-cari udah. Nah, jadi tuh temannya itu semua satu kelasnya itu pada tersinggung sama judul dia, kayaknya sih menjuru banget ke gue, kayak gitu. Tapi lebih baik dia nulis di buku diary sih dibandingkan kalau misalkan di status juga kan bikin orang kan kalau di merasa. Dan akhirnya ya dia itu sampai pas terakhir itu Kak, dia bilang ke teman-temannya juga, sampai bilang kalau dia emang gue emang nggak bisa, gue sekarang nyerah, kayak gitu. Terserah lu mau gimanain gue udah nyerah nih diri gue. Kayak gitu. Oke Kak. Gitulah ceritanya. Kira-kira dia mau interaksi tau nggak? Sepertinya sih Nggak usah ya. nggak usah. Nggak usah ya. Yaudah kita balik lagi ke sana aja sambil kita jelasin di jalan ya. Kalau ke atas nggak mungkin gitu ya? Iya udah ini jadi tuh kayak ketutup sama pohon. Tapi emang banyak tahu yang kayak gitu, ya semua orang ngalamin lah ya. Iya, namanya pasti. sakit hati sama temen. Makanya kan dari awal suka ada orang tuh yang kayak, berhenti dulu Kak, kayak misalkan ngambil jurusan sesuai sama kemampuan lu. Nah ada tuh yang kayak gitu. Betul. Jadi biar nggak kayak gini, sebenarnya juga teman nggak ada urusan sih ya buat kayak nyampur tanganin urusan dia. Iya, betul. Pilihan kita sendiri. Nah iya bener banget. Kuat atau nggak kuatnya ya kita sendiri yang rasain. Iya, betul. itu kan namanya pilihan. Iya. Nah kayak gitu. Jadi tuh sesuai
Kan kalau kitanya mampu, kitanya bisa, pasti bakal berjalan baik-baik aja kayak gitu. Tapi karena temennya ini, mungkin karena kita kan nggak tahu dia pintar atau gimana gitu. Jadinya dia langsung menjatuhkan kayak gitu. Tapi aku sih kayak bangga aja gitu. Karena dia sampai nulis gitu loh di diary dia. Kayak pokoknya dia sampai kayak diary iyalah. Satu buku tapi dia rela aja gitu, nggak apa-apa diary gue dibakar kayak gitu, sampai rela. Walaupun padahal dia udah nulis satu buku kan, kalau kita nulis kan pasti apaan sih, pegel kayak gitu kan pasti. Nah, buat pelajaran pentingnya, buat pelajaran pentingnya ya mau kayak gimana pun pilihan temen, gak ada urusan juga buat kita ikut campurin. Namanya masa depan itu kan masing-masing orang dapat belajar, kayak kita ngejalin aja nih pelajaran apa yang kita dapetin, kayak misalkan jurusan apa kita nggak bisa ya berusaha, bukan kayak bukan ngejatohin. Emang sih kadang temen suka julid banget. Iya kayak gitu. Kalau dari pandangan kamu sendiri kayak gimana nih tentang cerita-cerita yang dari tadi kita jalanin? Iya, kasihan sih yang pertama tuh yang tadi yang dijedotin itu. Itu tuh gimana ya, maksudnya gara-gara cerita aja sampai berantem kayak gitu. Iya, rasa nggak terima pastinya. Rasa nggak terima sih. Terus yang kedua yang itu ya lebih kasihan lagi gitu. Udah nulis kayak beban pikiran semua kecampur, sama lagi diomongin ini. Iya. Sampai dibakar, tapi itu gimana rasanya ya, kayak sebenarnya sih sedih, tapi kayak dia percaya sama diri dia sendiri dan rela sama diri dia sendiri kalau dia itu pasti bakal bisa, bakal sukses. Tapi dan akhirnya tapi korbannya di sini perempuan terus ya. Dan semua ceritanya sama. Berarti di tempat kan kayak pembuangan. Iya kan? Iya, kayak pembuangan. Jadi tuh dulu kayak perbatasan lah, ini pembuangan negatif, yang ini jalanan. Kayak gitu. Kayak gitu ceritanya. Nah, mending kita sebelum penutupan kita langsung doa aja biar yang di sini tenang gitu, kayak gitu. Lagi juga ketika ada penjaganya, kita orang pertama loh yang datang ke sini. Wah, ya semoga ya kamu terutama nih Gendis bisa ngebantu salah satu di sini buat pulang ke Yang Maha Kuasa. Amin. Iya. Biar di tempat yang enak ya, yang lebih layak. Iya dong. Ya, ayo kita doa aja yuk. Ya, menurut kepercayaan masing-masing ya. Al-Fatihah mulai. Nah, selesai. Nah, udah cukup banget nih guys malam ini. Luar biasa banget ya. Apalagi kita ada bintang tamunya. Makin luar biasa lagi. Siapa yang gak kenal dia? Biar diajarin artis TikTok. Gimana kan TikToknya? Ampun bang, jago. Aduh. Oke. Tapi jangan lupa disaksikan terus ya video-video kita di YouTube channel Putri Gendis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.